Nama saya Rani. Usia saya 22 tahun. Dan sampai sekarang, saya masih tinggal bersama ibu saya, Bunda Ratna, dan ayah tiri saya, Pak Danu, di sebuah kota kecil di Bandung, Jawa Barat. Rumah kami terletak di pinggiran yang tenang, dekat dengan perkampungan dan kebun-kebun tua khas Indonesia, dengan aroma melati di pagar dan suara azan yang merdu di waktu subuh. Hidup di sini mengalir tenang, seperti alunan musik gamelan yang lambat. Tetangga yang itu-itu saja, angkutan umum yang sama yang melintas, dan obrolan yang sama di dapur tentang cuaca panas dan kenaikan harga cabai rawit. Bunda Ratna bekerja sebagai bidan di puskesmas setempat. Sementara Pak Danu, dia adalah seorang sopir bus antar kota rute Bandung-Jakarta. Hidup kami sederhana, tidak kaya, tapi stabil. Kami punya semacam ritual keluarga, terutama di akhir pekan. Setiap Jumat malam, setelah seminggu bekerja, orang tua saya mengadakan malam santai Jumat. Bunda Ratna akan menyiapkan kerupuk udang dan kadang asinan buah yang pedas. Pak Danu akan membuka sebotol bir bintang atau terkadang arak Bali buatan rumahan. Mereka duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi tua, dan berselimut sambil tertawa pada cerita yang sudah ribuan kali mereka dengar, tetapi selalu terasa seperti baru. Pak Danu pada malam-malam seperti itu menjadi sangat cerewet. Hanya pada saat itulah dia berubah dari sopir bus yang ditakuti penumpang menjadi pria yang sedikit lucu, terkadang bahkan lembut. Bunda menyukainya, dan saya hanya mengamati. Saya kuliah mengambil jurusan desain komunikasi visual, tetapi hampir selalu di rumah saat akhir pekan. Saya sering duduk di kamar dengan laptop, mendengarkan musik indie pop Indonesia, atau mengedit video untuk kanal YouTube saya, Catatan Rani. Saya tidak sering berinteraksi dengan orang tua. Meskipun Pak Danu bukan ayah kandung saya sudah terbiasa dengannya. Dia masuk ke dalam hidup saya ketika saya berusia 11 tahun. Meskipun dia keras, dia tidak pernah melewati batas. Namun, 2 minggu lalu, sesuatu terjadi yang membalikkan segalanya. Itu adalah Jumat malam biasa. Saya pulang lebih awal. Di luar ada hujan musim semi. Udara beraroma tanah basah dan daun-daun layu. Ketika melewati ruang tengah, saya mendengar suara yang familiar, tawa, dan bunyi klik korek api. Pak Danu bercerita kepada Bunda bagaimana dia pernah terjebak banjir bandang bersama para penumpang di tol Cipali. Bunda tertawa kecil, menanggapi, "Wah, zaman susah itu." Semuanya berjalan sesuai skenario. Setelah itu, saya berbaring di kamar saya. Saya mengenakan set piyama flanel favorit saya, kaos longgar dan celana pendek katun. Di rumah, saya selalu suka memakai sesuatu yang nyaman, sedikit lebih bebas. Rambut saya kucir atas, dan saya memakai sedikit lip balm rasa vanila di bibir. Itu membuat saya lebih mudah tidur. Tapi mata saya tidak mau terpejam. Saya berbaring, berguling-guling, dan mendengar suara Pak Danu yang masih belum hening. Bunda sepertinya sudah tidur, dilihat dari keheningan dari kamar mereka. Dan kemudian, saya mendengar pintu berderit tertutup. Pelan, tetapi pasti. Dan beberapa detik kemudian, terdengar bunyi derit pintu kamar saya terbuka. Saya terkesiap, memutar kepala saya. Dalam kegelapan, terlihat siluet tinggi, Pak Danu. Dia berhenti di pintu, sedikit menundukkan kepala. "Sayang, saya di sini," bisiknya pelan dengan intonasi yang melambat. Di dalam diri saya, semuanya membeku. Dia salah kamar. Saya ingin mengatakan, "Pak, ini salah kamar." Tetapi entah mengapa,
Saya diam. Dia berjalan perlahan, duduk di tepi tempat tidur saya, dan menghela napas lega, seolah dia menemukan tempat peristirahatan. Tangannya hampir menyentuh paha saya, dan tanpa sadar, saya menegang. Dia tidak mengenali saya. Dalam cahaya redup dari jendela, dia bahkan sepertinya tidak melihat wajah saya. "Pak Danu?" Tiba-tiba saya berkata, dengan suara yang mirip dengan Bunda. Lembut, sedikit serak karena baru bangun. Dia sedikit tersentak, tetapi tidak takut. "Kamu wangi sekali, Ratna. Baunya seperti bunga kenanga dan embun pagi," gumamnya. Jantung saya berdetak 2 kali lebih cepat. Saya merasakan campuran aneh antara ketakutan, keingintahuan, dan kekuatan. Saya tahu saya mengendalikan situasi, bahwa saya bisa menghentikan semuanya dengan satu kata. Tetapi saya tidak mau. Saya merapikan selimut, melutupi kaki saya, dan sedikit menyentuh tangannya. Pak Danu tersentak, tetapi tidak menjauh. "Kamu lelah hari ini?" lanjut saya. "Minggu kerja ini berat." "Sangat lelah, sayang. Dari pagi sampai malam. Tapi kamu di sini, dan semuanya hilang." Dia menghela napas. Pada detik-detik ini, rasanya saya melihat semuanya dari luar. Saya bukan saya, seolah saya sedang memainkan drama yang aneh. Dia berbaring di sebelah saya, tidak menyentuh saya. Hanya napasnya yang hangat dan teratur yang terasa di dekat leher saya. Saya berbaring dengan mata terbuka, masih tidak percaya bahwa ini terjadi. Tapi itu terjadi. Dia berbalik menghadap saya, meletakkan tangannya di atas selimut, ragu-ragu, seolah takut akan didorong. Saya tidak mendorongnya. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin karena ketertarikan yang aneh ini pada hal yang terlarang, pada hal yang melanggar aturan. Tiba-tiba dia berbisik, "Kamu berubah, jadi lebih lembut, berbeda." Dan saya merasakan jari-jarinya sedikit meluncur di atas kain selimut. Bukan ke kulit, tidak. Hanya gerakan, seolah tidak sengaja, tetapi dipenuhi listrik. "Mungkin kamu hanya lelah, Pak Danu?" bisik saya. "Santai saja." Dia menghela napas, meletakkan kepalanya di sebelah saya. Saya mencium bau aroma rempah dari minuman kerasnya. Sedikit aroma bedak Bunda yang mungkin dia cium sebelumnya. Dan tiba-tiba, saya merasa sangat tenang. Kami hanya berbaring berdampingan, tanpa kata-kata. Tetapi dalam keheningan itu, ada terlalu banyak makna. Tangan saya tanpa sadar menyentuh jari-jarinya. Saya tidak bisa menahan diri. Dia tidak menggenggamnya, tetapi juga tidak menariknya. Apa ini? Saya tidak tahu. Saya tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi saya merasa betapa rapuhnya semua ini. Seolah-olah berdiri di tepi jurang. Setelah 10 menit, dia tertidur. Saya tetap berbaring, menatap langit-langit, merasakan denyutan di pelipis dan getaran di lutut. Saya tahu ini hanyalah permulaan dan akan ada konsekuensi. Saya tidak tahu apa, tetapi saya yakin ini bukan lagi kehidupan yang saya miliki sebelum malam itu. Ketika saya bangun keesokan harinya, semuanya tampak kembali normal. Saya bangun sendirian. Tempat tidur sudah rapi, seolah tidak ada yang berbaring di sana. Pak Danu pasti sudah pergi sebelum matahari terbit, diam-diam, tidak meninggalkan suara apapun. Satu-satunya yang tersisa di ruangan itu adalah aroma samar tembakau dan kolonnya, yang bercampur dengan udara sejuk yang masuk melalui celah jendela. Saya duduk di tempat tidur dan menatap satu titik untuk waktu yang lama. Saya merasa seolah-olah telah melintasi batas tertentu malam itu, tetapi tidak ada seorang pun kecuali saya yang mengetahuinya. Di dapur, Bunda Ratna sudah menyiapkan sarapan. Dia berdiri di dekat kompor, mengenakan daster favoritnya dengan motif bunga Kamboja yang cerah. Rambutnya dikepang longgar dan bibirnya sedikit bengkak karena tidur.
Saya merasakan ketidaknyamanan yang tajam di dalam diri saya. Bukan karena rasa malu, tidak. Melainkan karena kesadaran bahwa semuanya bisa menjadi biasa lagi dan tidak ada yang akan menyadari bahwa satu malam telah mengubah segalanya. "Selamat pagi, Nak," katanya tanpa menoleh. "Pagi, Bun," jawab saya pelan dan duduk di meja. Di atas meja ada semangkuk bubur ayam, 2 cangkir, mentega, selai nanas, dan gorengan tempe yang baru matang. Hidangan khas Indonesia yang selalu Bunda buat di akhir pekan, menciptakan suasana cozy, seolah dia tahu bahwa hidup terkadang terlalu biasa dan abu-abu untuk menolak sarapan hangat. Pak Danu masuk sekitar 10 menit kemudian. Dia mengenakan kemeja batik favoritnya yang berwarna gelap dan celana olahraga. Dia terlihat segar, seolah tidurnya nyenyak sekali. Dia melirik saya dan kosong. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kecanggungan. Seolah-olah malam itu tidak pernah terjadi. "Bagaimana tidurmu, Pak?" tanya Bunda sambil menuangkan kopi tubruk untuknya. "Nyenyak sekali. Bahkan saya tidak ingat bagaimana saya tertidur," katanya, dan dia mengedipkan mata pada Bunda. "Sepertinya semalam terlalu banyak minum." Jari-jari saya mencengkram garpu lebih erat. Apakah dia bermain peran, berpura-pura, atau benar-benar tidak ingat apa-apa? Saya merasakan kilatan kekuasaan. Momen di mana Anda tahu lebih banyak daripada orang lain di meja. Saya menatapnya dengan saksama, tetapi dia menghindari pandangan. Bunda, di sisi lain, terus mengobrol tanpa henti, seperti biasa, tentang para tetangga, tentang cucu Bu Haji yang datang dari Surabaya. Setelah sarapan, saya naik ke kamar, tetapi di dalam, hati saya masih bergejolak. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Apakah itu sebuah ujian, sebuah kesalahan, atau dia menginginkan lebih tetapi takut? Saya tidak tahu. Tetapi entah mengapa, saya tidak ingin semuanya dilupakan begitu saja. Sepanjang hari saya menyadari diri saya ingin mengulanginya. Tetapi bukan lagi kecelakaan, melainkan disengaja. Minggu malam, saya mandi lebih awal. Di rumah, tercium aroma serai dan pakaian bersih. Bunda sedang mencuci tirai. Saya mengenakan lingerie set baru, kaos dalam abu-abu lembut, sedikit di atas lutut, dengan aksen renda di ujungnya. Saya sengaja membiarkan rambut saya sedikit basah. Kulit saya beraroma sabun mandi madu. Pak Danu duduk di ruang tengah menonton televisi. Saya berjalan melewatinya perlahan tanpa alas kaki. Lantai kayu yang tergores terasa nyaman menggelitik telapak kaki saya. Dia mengangkat pandangan, lama menatap kaki saya, lalu ke wajah saya, dan lagi-lagi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya masuk ke dapur, menyalakan ketel, dan, seolah tidak sengaja, sedikit saya angkat ujung kaos dalam saya untuk merapikan karet di paha saya. Dia melihat. Saya tahu itu. Malam harinya saya berbaring lagi, tidak bisa tidur. Di jendela, cahaya lampu jalan. Sudah Mei, dan udara dipenuhi aroma tanah dan bunga kembang sepatu yang mekar di pagar. Terdengar derit lantai di koridor. Saya terdiam. Pintu terbuka. Dia berdiri di sana, sedikit membungkuk, dengan t-shirt dan celana rumah. Di tangannya ada cangkir teh hangat. Atau hanya alasan? "Belum tidur?" tanyanya pelan, tidak masuk. Saya sedikit mengangkat diri, bersandar pada siku. Selimut melorot dari bahu saya, memperlihatkan tulang selangka saya. "Belum. Kamu?" "Ingin teh saja. Saya tidak tahu kamu masih bangun," katanya. Dia berpura-pura bahwa dia hanya kebetulan mampir. Tetapi kami berdua tahu bahwa itu tidak benar. "Mau duduk?" tanya saya dengan senyum tipis. Dia mendekat, duduk di tepi tempat tidur. Keheningan melingkupi kami. Hanya napas saja.
Matanya menyapu saya, berhenti pada tali tipis kaos dalam saya. "Kamu terlihat berbeda," katanya. "Saya sudah dewasa, Pak Danu," bisik saya. "Mungkin kamu hanya tidak menyadarinya sebelumnya." Dia menelan ludah, perlahan meletakkan cangkir di ambang jendela. Keheningan lagi, dan di dalamnya semuanya ada di sana. Tangannya terkepal, dan tangan saya meraih pergelangan tangannya, sedikit, seolah itu hanya kecelakaan. "Selamat malam," tiba-tiba dia berkata, dan dia berdiri dengan cepat. "Pak Danu," panggil saya pelan, hampir berbisik. "Kamu tidak perlu lari." Dia berhenti di pintu dan tidak menoleh. Tetapi dia tetap di sana selama sedetik, 2 detik, dan kemudian pergi. Malam itu, saya tidak tidur sama sekali, karena saya tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Minggu berikutnya terasa aneh. Secara lahiriah, semuanya masih seperti biasa. Kuliah, naik angkot, aroma kue putu yang baru matang dari warung di sudut jalan. Di dalam diri saya, semuanya berbeda. Saya mendapati diri saya bangun dan tidur dengan satu pikiran. Pak Danu. Langkah kakinya, tatapannya, momen ketika dia berdiri di ambang pintu kamar saya dan tidak bisa melangkah maju, tetapi juga tidak bisa segera pergi. Dia seperti berubah. Dia menjadi lebih pendiam, jarang berbicara. Dia lebih sering diam saat makan malam dan bahkan berhenti mengomentari televisi. Namun, matanya, dia menatap lama, mencuri pandang, terutama ketika saya berjalan melewatinya tanpa alas kaki, ketika saya meraih cangkir di rak atas, atau ketika saya keluar ke balkon mengenakan kain sarung tipis dengan belahan di punggung. Saya menikmati ini. Saya suka membuatnya tetap tegang. Pada hari Jumat, saya mengenakan kebaya modern yang sederhana namun elegan, berwarna krem seperti susu. Tidak ada detail yang berlebihan, hanya sabuk tipis dan belahan di samping yang memperlihatkan paha saya ketika saya duduk. Kaki saya memakai sandal jepit yang lembut dengan aksen manik-manik di tepinya. Rambut saya biarkan terurai, dan bibir saya sedikit dibasahi dengan lip balm mint. Malam itu Bunda Ratna sedang tidak enak badan. Darah tingginya kumat. Dia tidur lebih awal, meminta kami untuk tidak membuat gaduh. Tinggal kami berdua, saya dan Pak Danu. Dia duduk di kursi berlengan, saya duduk di sofa, melipat kaki. Di antara kami ada meja kecil dan cangkir berisi wedang jahe hangat, yang saya buat sendiri, karena saya tahu dia suka rasa jahe dengan sedikit sentuhan kayu manis. "Semua baik-baik saja?" tanya saya, berusaha membuat suara saya terdengar seperti ketertarikan biasa. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba menatap saya tajam, seolah sedang mengambil keputusan. "Kamu sudah besar," katanya. Saya merasakan klik di dalam diri saya. Dia mengakuinya secara lisan. "Tidak hanya besar," jawab saya lembut. "Saya sudah berubah." Dia tidak menjawab, hanya menghela napas perlahan dan mengalihkan pandangan ke kaki saya, yang bergoyang mengikuti irama musik yang diputar di speaker. Saya sengaja memilih melodi lambat dengan sedikit nada melankolis. "Kamu cantik, Rani," katanya pelan setelah jeda. "Kamu selalu begitu, tapi sekarang sangat berbeda." Saya merasakan telinga saya memerah. Itu bukan pujian dari ayah tiri kepada anak tiri. Itu adalah pengakuan, dan dia tahu saya mengerti itu. "Dan kamu?" Saya mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Kamu bukan lagi Pak Danu yang saya kenal." Dia mengangkat alisnya. "Maksudmu?" "Maksud saya," bisik saya, "kamu bukan hanya Pak Danu lagi. Kamu adalah seorang pria
yang menatap saya seolah-olah saya ini seorang wanita. Keheningan. Napas di ruangan itu menjadi lebih keras daripada musik. Saya berdiri, mendekatinya, dan duduk di sandaran kursi berlengan. Perlahan, memberinya waktu untuk menghentikan saya jika dia mau. Tapi dia tidak menghentikan saya. "Apa kamu tidak penasaran?" bisik saya. "Mengapa saya membiarkan kamu menatap?" Dia membuang muka, menghela napas. "Karena kamu masih anak-anak." "Tidak," saya mengusap bahunya dengan jari. "Karena saya tertarik seberapa jauh kamu mau melangkah. Atau kamu takut?" Dia memejamkan mata. Saya melihat bagaimana tangannya mencengkeram erat sandaran kursi, bagaimana napasnya semakin cepat. "Rani, shh." Saya menyentuh pipinya dengan jari, lalu berdiri. "Selamat malam, Pak Danu." Dia membuka matanya, menatap saya saat saya berjalan menuju kamar, tahu bahwa setiap langkah adalah provokasi baru. Di tengah malam, saya terbangun. Ada perasaan bahwa seseorang sedang memperhatikan, dan saya tidak salah. Pintu kamar sedikit terbuka. Pak Danu berdiri di ambang pintu tanpa alas kaki, dalam bayangan. Saya tidak takut, bahkan tidak terkejut. "Mengapa kamu datang?" tanya saya, tidak bangun dari tempat tidur. "Saya tidak tahu. Saya tidak bisa tidur." "Masuklah." Dia masuk, menutup pintu. Saya duduk, merapikan piyama tipis dengan rendah. Dia pasti menyadari bagaimana kain itu membungkus lekuk tubuh saya. Saya tidak menyembunyikan diri. Dia duduk di tepi tempat tidur, sama seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang, itu disadari. "Semuanya sudah lepas kendali," katanya. "Atau mungkin, semuanya baru saja dimulai." Saya perlahan mengusap telapak tangannya dengan jari. Dia tidak menariknya. "Kamu tahu ini salah," bisik dia. Saya tahu, tapi justru itu yang membuatnya semakin menarik. Balas saya berbisik. Malam itu tidak ada yang tidur. Kami tidak melewati batas, tetapi kami berada sejauh milimeter darinya. Saya merasakan bagaimana dia menahan diri, bagaimana tangannya melayang di dekat pinggang saya, tetapi tidak berani menyentuh. Dia menunggu, dan saya menikmati penantian itu. Dan itu adalah fetish itu sendiri. Sebuah fetish pada kontrol, pada ketegangan, pada keheningan terlarang di antara sentuhan. Dia ingin, tapi dia takut. Saya bisa, tapi saya tidak melakukannya. Permainan berlanjut. Sabtu pagi diselimuti awan kelabu. Saya bangun lebih siang dari biasanya. Di tubuh saya terasa sedikit kelesuan, seolah malam telah mengambil lebih dari sekedar tidur. Di luar jendela, hujan gerimis turun perlahan, dan tetesannya memukul ambang jendela seperti genderang dalam irama lambat. Saya berdiri, membungkus diri dengan robe lembut berwarna abu-abu pasir, dan berjalan tanpa alas kaki di lantai yang dingin. Di dapur, Bunda, untungnya, masih beristirahat. Pak Danu sudah pergi ke bengkel di belakang rumah, dilihat dari suara-suara yang terdengar. Saya merasakan bagaimana ruang di antara kami, baik fisik maupun emosional, menjadi hidup, berdenyut. Kami tidak membicarakannya, dan kami tidak berniat untuk membicarakannya. Sepanjang hari, saya berjalan di sekitar rumah, seolah-olah berada di atas panggung. Saya sengaja memilih setiap gerakan, cara menyajikan teh, cara membungkuk, cara tersenyum yang tidak disengaja. Saya mengenakan rok lilit bermotif kaung berwarna ungu lembut yang ketat dan elastis, dengan blus lengan tipis dan belahan rendah di dada yang ditutup oleh selendang sutra yang ringan. Penampilan saya hampir teatrikal. Namun pada saat yang sama,
nyaman dan sopan. Setelah makan malam, Bunda pergi ke rumah tetangga, Ibu Siti, untuk membantu menyiapkan kue-kue tradisional untuk acara arisan. Pak Danu tetap di ruang tengah, dan saya menuju kamar saya. Tetapi saya tidak menutup pintu. Sengaja. Saya menyalakan lampu meja, berbaring tengkurap, kaki menyilang, dan berpura-pura membaca. Rok saya sedikit terangkat, memperlihatkan sebagian paha saya dan ujung kaos kaki putih saya yang berendah. Dia melihat. Saya merasakannya, bahkan tanpa mengangkat mata. Butuh waktu 20 menit sebelum dia muncul di ambang pintu. "Kamu tidak lapar?" tanyanya, tetapi suaranya tidak yakin. "Tidak, terima kasih. Kamu?" "Saya hanya memutuskan untuk mampir." Saya tersenyum. "Kamu sering mampir akhir-akhir ini?" "Karena kamu sering membiarkan pintu terbuka." Saya berbalik, berbaring telentang, dan meregangkan tubuh, seperti kucing, sedikit melengkungkan punggung, tahu bagaimana penampakannya. Dada saya di bawah kain sedikit terangkat. Kaos kaki saya bergesekan pelan di atas selimut. Mungkin saya hanya ingin diperhatikan? Dia mendekat, perlahan, seolah berjuang melawan diri sendiri di setiap langkah. "Kamu bermain, Rani, dan ini berbahaya." Saya mengangkat diri dengan siku. "Dan kamu? Apakah kamu tidak bermain?" Keheningan. Kemudian dia mendekat lagi dan duduk di tepi tempat tidur, seperti sebelumnya. Tetapi sekarang, tangannya diletakkan di pergelangan kaki saya. Hati-hati, seolah sedang mencoba apakah boleh. Saya tidak menariknya. "Kaki kamu indah," katanya. Saya tidak pernah menyadarinya, dan sekarang saya menyadarinya. Dia mengangguk. Jari-jarinya perlahan bergerak di sepanjang karet kaos kaki saya. Ringan, hampir tidak terasa. Saya merasa panas menyerang tubuh saya. "Kamu punya fetish pada kaki, Pak Danu?" Dia membeku. Kemudian dia menyeringai. "Mungkin, tapi saya tidak berpikir kamu akan mengatakannya begitu saja." Saya bukan anak kecil. Saya melihat bagaimana dia menatap, bagaimana dia diam mematung ketika saya berjalan tanpa alas kaki. Saya perhatikan. Saya melepaskan satu kaos kaki dan meletakkan telapak kaki saya di lututnya. Dia tidak bergerak, hanya tangannya yang melingkari pergelangan kaki saya, dan dia mulai menggerakkan ibu jarinya secara perlahan di sepanjang lengkungan telapak kaki saya. Ini terlalu intim dan masih dalam batas yang diizinkan. "Ini tidak bisa berlanjut," bisiknya, menatap kaki saya seolah terhipnotis. "Kenapa?" "Karena..." Saya menyentuh pipinya. "Karena kamu menginginkannya." Dia meremas jari-jari saya, menatap mata saya dalam waktu lama. Kami sangat dekat. Saya merasakan napasnya, merasakan bagaimana otot-otot di lehernya bergetar. Dan kemudian, bel pintu berbunyi. Kami berdua terkejut secara bersamaan. Dia melompat, seolah tertangkap basah. Saya menarik kaos kaki saya, duduk dengan cepat. "Itu pasti Bunda," bisik saya. Dia tidak menjawab apa-apa, hanya mengangguk, keluar, dan menutup pintu di belakangnya. Malam itu, berbaring dalam kegelapan, saya memutar ulang adegan itu lagi. Tangannya di kaki saya, napasnya. Bagaimana dia mengatakan bahwa ini tidak bisa berlanjut, namun dia tetap tinggal. Ini bukan lagi sekedar flirting, bukan lagi permainan. Kami berdua telah menjadi peserta dalam sesuatu yang lain. Dan sekarang,
Saya tidak tahu siapa di antara kami yang akan jatuh lebih dulu dari batas ini. Minggu terakhir bulan Mei di Bandung terasa sangat lembab. Hari-hari terasa meleleh di udara, dan malam tidak membawa kesejukan. Jendela-jendela dibuka lebar, tetapi tidak ada angin sepoi-sepoi. Di dalam rumah, ada keheningan yang kental, membuai dan menumpulkan segalanya, kecuali ketegangan di antara kami. Kami hampir tidak berbicara, tetapi setiap gerakan, setiap tatapan, terasa seperti seruan, terutama di malam hari. Ketika Bunda tidur lebih awal, lelah karena panas dan jadwal jaga malamnya, saya mulai mengenakan setelan rumah yang tipis, celana pendek, dan tank top dengan bahu terbuka, tanpa alas kaki, dengan bibir yang diberi sedikit lip gloss, seolah-olah tidak disengaja. Semuanya diperhitungkan sampai milimeter. Pak Danu berusaha keras untuk menahan diri. Dia lebih sering merokok, pergi ke bengkel, terkadang kembali ke rumah hanya setelah tengah malam. Tetapi pada titik tertentu, saya sadar. Dia sudah menyerah. Dia hanya belum mengetahuinya. Jumat malam itu, saya sendirian di rumah. Bunda pergi ke rumah temannya di Cianjur untuk akhir pekan. Pak Danu seharusnya pulang larut malam. Saya sengaja menyalakan lampu tidur dengan cahaya lembut, memutar musik latar, dan berbaring di sofa ruang tengah, seolah menonton film, padahal sebenarnya menunggu. Dia masuk rumah sekitar tengah malam. Di teras, dia diam-diam melepas sepatu, melewati dapur, dan tanpa diduga, menemukan saya. Saya berbaring, tertutup selimut sampai pinggang. Kaki saya terlihat. Dia membeku. Belum tidur. Menunggu kamu, jawab saya. Dia duduk di kursi berlengan di seberang, diam, menatap saya. Saya menyisir rambut dari dahi saya, mengangkat diri dengan siku. Kamu sudah lama tidak lagi hanya Pak Danu, kata saya pelan. Kita berdua tahu. Dia menutup mata, menarik napas. Saya pikir saya bisa berhenti. Dan apakah saya pikir saya tidak akan tertarik? Tapi kita berdua salah. Dia berdiri, mendekat ke saya, berdiri sangat dekat sehingga saya bisa mencium baunya. Debu, asap rokok, sesuatu yang akrab hampir kebapakan. Hampir. Kita tidak boleh melakukan ini, katanya. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Saya menyentuh pahanya, jari-jari saya meluncur di atas kain celananya. Kalau begitu, jangan diam. Dia perlahan berlutut di depan sofa. Saya duduk, menyingkirkan selimut. Perbedaan usia kami, peran kami, ketakutan kami, semuanya lenyap pada saat itu, seolah terhapus. Dia meraih kaki saya dengan hati-hati, seolah itu rapuh, seperti porselen. Bibirnya menyentuhnya. Di atas kaus kaki. Saya tersentak. Itu bukan ciuman nafsu. Itu adalah tindakan penyerahan diri, sebuah fetish, sebuah pengakuan. Dia menyandarkan pipinya ke telapak kaki saya. Saya tidak tahu siapa saya ketika saya bersamamu, bisiknya. Mungkin kamu hanya menjadi orang yang selalu ingin kamu jadi, jawab saya. Hanya saja sekarang kamu tidak takut. Kami tidak berciuman. Kami tidak melanggar batas. Semuanya tetap di dalam bingkai. Tapi kami tahu tidak ada jalan kembali. Pada saat itu, saya merasa diri saya seperti Dewi, seorang ratu di tahta, dan dia adalah kesatria saya yang setia, yang patah. Keesokan paginya, ketika saya bangun, rumah kosong. Di atas meja ada catatan kecil. Saya pergi. Saya perlu berpikir. Saya akan kembali dan mengatakan semuanya apa adanya. Jangan khawatirkan Bunda.
saya tidak akan mengkhianati, tetapi saya juga tidak akan melupakanmu. D. Saya duduk di meja, menatap lama pada barisan kata-kata itu. Saya tidak menangis, tidak marah. Saya hanya merasakan bagaimana bayangan malam itu masih melekat pada saya. Bagaimana aroma kulitnya masih ada di rambut saya. Bagaimana sentuhan pada kaus kaki saya adalah jejak yang tidak akan hilang. Dia pergi, tetapi dia tidak pergi dari hidup saya. Saya tahu, ini hanyalah permulaan.